Dewa yang sangat dicintai oleh dewa lain, akan tetapi dewa ini dibunuh dengan tragis oleh Loki. Nama dewa ini adalah Baldur, ia merupakan dewa kedamaian, keindahan, kegembiraan, dan kesucian dalam mitologi Nordik. Dia adalah dewa yang sangat dicintai oleh dewa-dewa Aesir, bahkan juga dicintai oleh semua makhluk hidup yang ada di 9 dunia. Lantas apa yang menyebabkan Baldur terbunuh dengan tragis? Berikut kisahnya. Baldur adalah putra kedua dari Odin, raja para dewa, dan Frigg, ratu para dewi. Dia memiliki saudara kembar yang buta, bernama Hoder. Baldur menikah dengan Nanna, putri dari dewa Nep, dan memiliki seorang putra, bernama Forseti, yang menjadi dewa keadilan. Baldur tinggal di sebuah balairung yang bernama Breidablik, yang berarti tempat yang bersinar terang. Di sana, tidak ada yang jahat, tidak ada yang kotor, dan tidak ada yang bohong. Baldur adalah sosok yang ramah dan baik hati. Dia selalu tersenyum dan membuat orang-orang di sekitarnya bahagia. Tidak ada yang tidak menyukai Baldur, baik itu dewa, manusia, hewan, tumbuhan, bahkan benda-benda mati. Baldur adalah simbol dari segala sesuatu yang indah dan menggembirakan di dunia. Namun, kebahagiaan Baldur tidak berlangsung selamanya. Suatu hari, dia mulai bermimpi buruk tentang kematiannya. Mimpi-mimpi itu begitu nyata dan menakutkan, sehingga Baldur tidak bisa tidur dengan tenang. Dia merasa bahwa ada sesuatu yang buruk akan terjadi padanya. Dia menceritakan mimpi-mimpi itu kepada orang tuanya, Odin dan Frigg, yang juga merasa khawatir dan gelisah. Mereka mencari cara untuk mencegah kematian Baldur, yang diramalkan akan menjadi awal dari Ragnarok, kiamat bagi para dewa dan manusia. Setelah mengetahui bahwa mimpi-mimpi buruk Baldur adalah pertanda akan kematian dan kiamat, para dewa mencari cara untuk mencegah hal itu terjadi. Frigg, ibu dari Baldur, mengambil inisiatif untuk mengunjungi semua makhluk hidup dan mati di 9 dunia, dan meminta mereka untuk bersumpah untuk tidak menyakiti Baldur. Semua makhluk setuju, karena mereka semua mencintai Baldur. Frigg pun merasa lega, dan berpikir bahwa putranya sudah aman dari bahaya. Namun, ada satu makhluk yang tidak dikunjungi oleh Frigg. Dia adalah Loki, dewa tipu daya dan kekacauan, yang selalu iri dan dengki pada Baldur. Loki mengetahui rencana Frigg, dan mencari celah untuk menggagalkannya. Dia menyamar sebagai seorang wanita tua, dan mendekati Frigg yang sedang beristirahat. Dia bertanya kepada Frigg, mengapa para dewa sering bermain melempar benda-benda ke arah Baldur, dan mengapa Baldur tidak pernah terluka. Frigg menjawab, bahwa dia telah membuat semua makhluk bersumpah untuk tidak menyakiti Baldur, kecuali mistletoe, sejenis tanaman parasit yang tumbuh di pohon. Frigg menganggap mistletoe tidak berbahaya, dan tidak perlu diminta untuk bersumpah. Loki mendengar jawaban ini dengan senang hati, dan segera mencari mistletoe. Loki menemukan mistletoe di hutan, dan memetiknya. Dari kutipan Detik News, mistletoe adalah sebuah tanaman semi-parasit seperti benalu yang menjadi hama dari banyak pohon hias, kayu, dan tanaman. Mistletoe menjadi penyebab pertumbuhan abnormal pada tanaman yang merusak cabang dan menurunkan kemampuan reproduksi inang. Tapi benarkah pohon ini yang dimaksud dalam mitologi? Lanjut cerita, setelah Loki berhasil memetik mistletoe, kemudian dia membentuknya menjadi sebuah anak panah, dan kembali ke Asgard, tempat para dewa berkumpul. Di sana, para dewa sedang bersenang-senang dengan melempar berbagai benda ke arah Baldur, dan melihatnya memantul tanpa melukainya. Baldur juga tertawa dan menikmati permainan itu. Loki melihat saudara kembar Baldur, Hoder, yang buta, sedang duduk di pinggir. Loki mendekatinya, dan berpura-pura menjadi temannya. Dia bertanya kepada Hoder, mengapa dia tidak ikut bermain dengan Baldur. Hoder menjawab, bahwa dia tidak bisa melihat Baldur, dan tidak punya senjata untuk dilempar. Loki berkata, bahwa dia akan membantu Hoder untuk bermain dengan Baldur. Dia memberikan mistletoe yang dibentuknya menjadi anak panah kepada Hoder, dan menuntun tangannya untuk mengarahkan ke arah Baldur. Dia berkata kepada Hoder, untuk melemparkan anak panah itu dengan sekuat tenaga, dan bergabung dengan para dewa lainnya. Hoder tidak tahu maksud jahat Loki, dan mengikuti saran Loki. Dia melemparkan anak panah mistletoe ke arah Baldur, dengan harapan bisa membuat Baldur senang. Namun, yang terjadi adalah hal yang sangat mengerikan. Anak panah mistletoe itu menembus jantung Baldur, dan membuatnya jatuh terbunuh di tempat. Para dewa yang menyaksikan hal itu terkejut dan sedih. Mereka tidak percaya bahwa Baldur, dewa yang paling dicintai, telah mati karena ulah Loki. Mereka menangisi Baldur, dan mengutuk Loki. Loki berhasil melarikan diri, dan bersembunyi di suatu tempat. Kematian Baldur adalah bencana besar bagi para dewa dan manusia. Baldur adalah simbol dari kebaikan dan kegembiraan, dan tampaknya, dunia menjadi gelap dan suram. Kematian Baldur juga memicu terjadinya Ragnarok,
kiamat bagi para dewa dan manusia. Para dewa berusaha untuk menghidupkan kembali Baldur, dengan mengirim utusan ke dunia bawah, tempat jiwa-jiwa orang mati berada. Namun, upaya mereka sia-sia, karena Loki menghalangi mereka dengan tipu muslihatnya. Baldur tidak bisa kembali ke dunia atas, dan harus tinggal di dunia bawah selamanya. Itulah kisah kematian Baldur, dewa yang paling dicintai, namun juga paling tragis, dalam mitologi Nordik. Kematian Baldur adalah contoh dari kejahatan Loki, yang selalu membuat onar dan bencana bagi para dewa dan manusia. Kematian Baldur juga menunjukkan bahwa para dewa tidak abadi, dan bisa mati seperti manusia. Kematian Baldur adalah awal dari akhir zaman, yang akan menghancurkan semua makhluk hidup. Di video ini, kita telah membahas tentang kisah kematian Baldur, dewa yang paling dicintai, namun juga paling tragis, dalam mitologi Nordik. Kita telah mengetahui bahwa kematian Baldur disebabkan oleh kejahatan Loki, yang menipu Hoder, saudara kembar Baldur yang buta, untuk melemparkan anak panah mistletoe ke arah Baldur. Kita juga telah mengetahui bahwa kematian Baldur adalah bencana besar bagi para dewa dan manusia, karena itu adalah pertanda akan terjadinya Ragnarok, kiamat bagi semua makhluk hidup. Sekian video kita kali ini. Semoga kamu terhibur dari cerita mitologi di video ini. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.